Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya? Semoga sehat dan bahagia selalu ya. Kembali lagi di video pembelajaran Bahasa Indonesia. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan belajar tentang teks cerita fantasi atau imajinasi. Sebelum kita melanjutkan subbab materi yang akan kita pelajari, mari sama-sama kita bahas tujuan mempelajari teks cerita fantasi. Cerita fantasi merupakan salah satu cerita yang sangat penting untuk melatih kreativitas. Nah, mari belajar cerita fantasi secara tekun sehingga kamu semua dapat menjadi penulis, perancang hebat, pelukis, dan lain sebagainya layaknya orang-orang hebat di luar sana. Baik, pada video kali ini kita akan membahas beberapa subbab materi mulai dari pengertian teks cerita fantasi, ciri umum teks cerita fantasi, jenis-jenis teks cerita fantasi, dan unsur intrinsik cerita. Nah, untuk yang pertama kita mulai dari pengertian teks cerita fantasi. Teks cerita fantasi itu sendiri merupakan salah satu jenis teks yang memaparkan rangkaian kejadian yang unik dan imajinatif dengan tujuan menghibur pembaca. Selanjutnya kita akan membahas ciri umum teks cerita fantasi. Baik, di sini sudah ada 6 ciri umum teks cerita fantasi. Yang pertama, ada keajaiban atau keanehan atau kemisteriusan. Seperti namanya, teks cerita fantasi merupakan cerita khayalan hasil imajinasi penulis, sehingga adanya hal-hal ajaib atau aneh atau misterius merupakan hal biasa ya, meskipun tidak kita temui di dunia nyata. Nah, selanjutnya, ide cerita. Seperti yang diungkapkan sebelumnya, teks cerita fantasi merupakan hasil khayalan penulis. Jadi, ide ceritanya bersifat terbuka dan bebas terhadap daya khayal penulis dan tidak dibatasi oleh kehidupan nyata. Kemudian, yang ketiga, penggunaan berbagai latar. Dalam teks cerita fantasi, alur dan latar cerita memang memiliki kekhasan, di mana rangkaian peristiwanya dapat menggunakan berbagai latar yang dapat menerobos dimensi ruang dan waktu. Peristiwa yang dialami tokoh pun bisa saja terjadi pada dua latar, yakni latar yang ada pada kehidupan sehari-hari dan latar yang tidak ada sama sekali pada kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, bersifat fiksi. Fiksi sendiri dapat diartikan sebagai khayalan ya. Selanjutnya, ada tokoh unik. Tokoh unik yaitu tokoh yang memiliki kesaktian tertentu yang tidak ada dalam dunia nyata. Kemudian, yang keenam, bahasa. Bahasa yang digunakan dalam teks cerita fantasi bukanlah bahasa formal layaknya berita, namun bahasa yang digunakan sangatlah variatif dan ekspresif. Baik, selanjutnya mari kita bahas tentang jenis teks cerita fantasi. Jenis teks cerita fantasi sendiri dibedakan berdasarkan dua hal ya. Yang pertama, jenis cerita fantasi berdasarkan kesesuaiannya dalam kehidupan nyata. Dan yang kedua, jenis cerita fantasi berdasarkan latar cerita. Untuk lebih jelasnya, mari kita bahas satu persatu. Baik, yang pertama, jenis cerita fantasi berdasarkan kesesuaiannya dalam kehidupan nyata. Jenis ini terbagi menjadi dua, yaitu fantasi total dan fantasi irisan. Fantasi total sendiri berisi fantasi pengarang terhadap objek atau peristiwa tertentu di mana objek atau peristiwa tersebut tidak ada atau tidak pernah terjadi di dalam dunia nyata. Sedangkan fantasi irisan berisi tentang fantasi pengarang terhadap objek
atau peristiwa tertentu, di mana objek atau peristiwa tersebut ada atau pernah terjadi dalam dunia nyata. Selanjutnya, jenis cerita fantasi berdasarkan latar cerita. Jenis ini dibedakan menjadi dua, yaitu latar waktu sezaman dan latar lintas waktu. Latar waktu sezaman berarti latar yang digunakan hanya satu masa. Contohnya, pengarang hanya menggunakan masa kini atau masa lampau atau masa yang akan datang. Yang kedua, latar lintas waktu. Latar lintas waktu sendiri berarti cerita fantasi menggunakan dua latar waktu yang berbeda. Misalnya, pengarang menggunakan masa kini dengan masa prasejarah, atau pengarang menggunakan masa kini dengan masa 40 tahun yang akan datang. Baik, yang terakhir kita akan membahas tentang unsur intrinsik cerita. Unsur intrinsik cerita merupakan unsur pembangun yang terkandung dalam sebuah cerita. Nah, apa saja yang menjadi unsur pembangun sebuah cerita? Yuk kita bahas satu persatu. Yang pertama, ada tema. Tema sendiri merupakan gagasan pokok atau ide yang mendasari sebuah cerita. Untuk menentukan sebuah tema, mudah saja. Kalian cukup menemukan jawaban atas pertanyaan, apa sih yang diceritakan dalam teks tersebut? Atau bisa juga bercerita tentang apa sih teks tersebut? Selanjutnya, ada alur. Alur sendiri merupakan rangkaian peristiwa yang ada dalam sebuah cerita. Alur sendiri ada bermacam-macam ya. Ada alur maju, alur mundur, dan alur campuran. Alur maju sendiri di mana penulis menyajikan rangkaian peristiwa yang sesuai urutan waktu, mulai dari awal kisah hingga akhir cerita. Alur mundur di mana alur mundur ini kebalikan dari alur maju. Sedangkan alur campuran merupakan perpaduan antara alur maju dan alur mundur. Selanjutnya, ada latar. Latar sendiri dibedakan menjadi latar tempat, latar waktu, dan latar suasana. Latar tempat sendiri merupakan keterangan tempat terjadinya cerita. Misalnya, di rumah, di hutan, atau lain sebagainya. Selanjutnya, latar waktu. Latar waktu sendiri merupakan keterangan waktu terjadinya cerita. Misalnya, siang hari atau malam hari. Selanjutnya, latar suasana. Latar suasana merupakan keterangan mengenai suasana yang ada dalam cerita. Bisa saja latar suasana yang digambarkan dalam cerita adalah suasana yang tegang, suasana yang takut, dan lain sebagainya. Nah, berikutnya tokoh dan penokohan. Tokoh dan penokohan keduanya berbeda ya. Tokoh merupakan pelaku dalam cerita, sedangkan penokohan merupakan penggambaran watak dari si tokoh tersebut. Nah, selanjutnya sudut pandang. Sudut pandang merupakan cara penulis memosisikan dirinya dalam cerita. Sudut pandang sendiri dibedakan menjadi dua. Sudut pandang orang pertama yang biasanya ditandai dengan kata aku, saya, kami, kita. Dan sudut pandang orang ketiga yang biasanya ditandai dengan kata dia, ya, mereka. Nah, yang terakhir adalah amanat. Amanat sendiri merupakan pesan yang disampaikan penulis dalam cerita. Amanat sendiri bisa disampaikan secara tersurat atau langsung, dan bisa juga disampaikan secara tersirat atau tidak langsung. Demikian untuk video pembelajaran kali ini. Semoga ilmu yang diberikan bermanfaat dan sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.